Pernah nggak sih kamu kepikiran sebuah ucapan dari orang tua mungkin puluhan tahun yang lalu, tapi kok rasanya masih menusuk sampai sekarang? Kita seringnya nganggap itu sepele. Tapi ternyata ya, interaksi-interaksi kecil kayak gini bisa ninggalin jejak yang dalam banget, ngebentuk cara kita mandang diri sendiri dan dunia. Yuk kita bedah kenapa bisa begitu. Kita semua pasti pernah dengar pepatah lama ini kan? Tapi ayo kita jujur deh, pepatah ini salah besar. Kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk membangun, tapi juga untuk menghancurkan. Dan buat seorang anak, luka dari kata-kata itu bisa terasa selamanya. Oke, kita bedah lebih dalam lagi ya. Kamu tahu kan perasaan pas seseorang itu seolah-olah neken tombol yang salah di diri kita? Nah, ternyata ada loh istilah klinisnya untuk hal ini, terutama pas kejadiannya dalam hubungan orang tua dan anak. Jadi, ini bukan sekedar gangguan kecil ya. Interaksi yang menjengkelkan ini adalah sebuah pola berulang di mana kebutuhan emosional inti seorang anak, kayak kebutuhan untuk merasa diterima, aman, dan dihargai, itu secara konsisten nggak terpenuhi. Inilah akar dari banyak luka di kemudian hari. Dan ternyata bentuknya itu, wah, macam-macam banget. Mulai dari yang kelihatan jelas, kayak meremehkan, sampai yang lebih halus, kayak terlalu melindungi atau perfeksionis. Kita nggak akan bahas semuanya, tapi kita akan lihat 3 pola yang paling umum dan bisa dibilang paling merusak. Coba dilihat daftarnya sebentar. Mungkin ada beberapa yang, kayaknya kenal ya. Masing-masing pola ini, dengan caranya sendiri menghalangi perkembangan emosional yang sehat. Sekarang, yuk kita lihat lebih dalam beberapa pola ini biar kita lebih gampang mengenalinya. Entah itu dalam pengalaman kita sendiri atau dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Oke, kita mulai dari yang mungkin paling nyelekit, diremehkan. Ini adalah setiap tindakan yang bikin seorang anak merasa ada yang salah dengan dirinya, merasa ditolak, atau merasa nggak akan pernah cukup baik. Nah, yang bikin kaget itu kadang-kadang motivasinya. Seringkali orang tua melakukan ini bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka pikir ini cara terbaik buat mendisiplinkan atau memotivasi. Tapi niat baik itu nggak mubah dampaknya. Hasil akhirnya ya tetap sama. Anak merasa direndahkan, nggak berharga, dan mulai menolak dirinya sendiri. Coba dibayangin dengar kalimat ini pas masih kecil. Ini contoh nyata betapa dalamnya kata-kata bisa melukai. Ini bukan lagi kritik soal kelakuan, tapi penolakan total terhadap jati diri si anak itu sendiri. Pola berikutnya adalah ibaratnya cinta yang punya syarat dan ketentuan berlaku. Di sini, cinta dan penerimaan itu bukan hadiah, tapi upah yang harus diraih. Pesan yang ditangkap anak adalah, kalau kamu berprestasi, kamu disayang. Kalau enggak, ya jangan harap. Seringkali, ini tuh sebenarnya bukan tentang si anak, tapi tentang citra orang tua. Prestasi anak jadi cerminan kesuksesan orang tua. Akibatnya, anak jadi hidup di bawah tekanan yang luar biasa, merasa cemas, dan percaya kalau nilai dirinya itu cuma sebatas piala atau rapor terakhirnya. Nah ini dia nih senjata pamungkasnya. Kalimat ini pinter banget mengubah tuntutan jadi beban rasa bersalah. Tiba-tiba anak merasa berutang atas pengorbanan yang gak pernah ia minta, dan satu-satunya cara buat bayar utang itu adalah dengan prestasi. Pola terakhir yang kita dalami adalah mengontrol. Ini adalah tipe orang tua yang jadi manajer mikro buat setiap detail kehidupan anaknya. Pemicunya seringkali adalah rasa takut. Takut anaknya gagal atau bikin kesalahan. Tapi ironisnya, dalam upaya mencegah kesalahan, orang tua justru merampas kesempatan anak untuk belajar dari kesalahan. Mereka jadi nggak pernah belajar bikin keputusan atau percaya sama instingnya sendiri. Kontrol semacam ini sering banget dibungkus sebagai bantuan atau kasih sayang, tapi pesan di baliknya yang diterima anak itu jelas banget. Pikiranmu nggak penting, kamu nggak bisa diandalkan, biar ayah atau ibu aja yang putuskan. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling krusial. Setelah kita lihat pola-pola tadi, kita harus bertanya, apa sih konsekuensi jangka panjangnya? Disinilah kita ngebahas sesuatu yang disebut perangkap kehidupan. Pertanyaan ini adalah inti dari obrolan kita. Karena interaksi-interaksi ini nggak hilang begitu aja pas kita dewasa. Mereka ninggalin jejak yang sangat dalam. Perangkap kehidupan atau istilahnya skema, itu kayak semacam cetak biru mental yang kita bawa dari masa kecil. Ini adalah kacamata yang kita pakai buat melihat dunia. Jadi kalau masa kecil kita penuh kritik, kita mungkin bakal pakai kacamata kecacatan dan selalu ngerasa ada yang salah sama diri kita. Kalau orang tua terlalu mengontrol, kita mungkin mengembangkan perangkap ketergantungan, jadi merasa nggak mampu bikin keputusan sendiri.
Dan inilah benang merahnya. Pengalaman-pengalaman menyakitkan ini bukan sekedar kenangan buruk loh. Mereka itu adalah fondasi yang membangun perangkap ini. Pola pikir yang tanpa sadar menyabotase hubungan, karir, dan kebahagiaan kita saat dewasa. Oke, jadi setelah semua ini, apa sih intinya? Kenapa kita harus banget paham soal ini, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua? Nah, ini dia kuncinya. Bukan cuma apa yang kita lakukan, tapi bagaimana anak-anak kita mempersepsikan tindakan kita. Kata-kata yang kita lontarkan pas lagi frustrasi, kritik yang kita kasih dengan niat membantu, semua itu ngebentuk dunia batin mereka untuk bertahun-tahun ke depan. Saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Karena dengan mengenali pola yang telah membentuk kita nggak cuma bisa mulai menyembuhkan diri sendiri, tapi kita juga memegang kunci untuk memutus rantai dan tidak mewariskan luka yang sama ke generasi berikutnya. Dan disitulah kekuatan yang sesungguhnya.